Shalom, selamat siang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa lagi melalui tayangan video pembelajaran firman-Nya. Selagi kita masih ada waktu, ada banyak kesempatan, mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita datang bersekutu dan belajar firman-Nya. Ambil Alkitab saudara, mari bersama-sama dengan saya, kita buka hati, kita fokuskan, kita mau belajar firman-Nya. Buka dari kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 hingga yang ke-19. Namun, seperti biasa, saya tidak akan membacakan semuanya, hanya ayat intinya yang kita mau bahas. Ayat 16 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Saudaraku, perikopnya ataupun cerita ayat firman Tuhan ini bercerita tentang ke-10 orang kusta yang kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Singkat ceritanya, kemudian ada satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucapkan terima kasih atau bersyukur. Dengan kata lain, tema kita, tema pembelajaran firman-Nya pada kesempatan ini adalah bersyukur, saudara-saudara. Hari-hari ini kita masih terus dirundung oleh suasana, oleh keadaan pandemi corona yang kita belum tahu sampai kapan akan berakhir, sampai kapan ini akan selesai. Saudaraku, ada banyak dampak-dampak dari pandemi corona yang membuat hidup kita susah, yang membuat hidup kita gelisah, yang membuat kita terbatas dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang kita harus lakukan? Pertanyaannya, saudara, kira-kira apa yang saudara mau lakukan? Saudaraku, ada satu yang harus kita lakukan. Satu perkara mudah sebetulnya. Perkara mudah. Tapi seringkali orang susah melakukan ini. Terutama orang Kristen, saudara-saudara. Apa itu? Bersyukur. Bersyukur, saudara-saudara. Ya, kita mau belajar hari ini, saudara-saudara, mengenai tentang bersyukur. Di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Perhatikan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seringkali kita bersusah payah memahami, mengerti apa sih di dalam arti kekristenan, kehidupan kekristenan itu. Saudara, saya mau bagikan untuk kita semuanya pada kesempatan ini, yaitu sebetulnya apa sih yang dikehendaki Allah? Apa sih kehidupan kekristenan kita bersama dengan Tuhan? Yang paling mendasar, yang paling urgent, yang paling penting, yang paling prinsipil adalah bersyukur. Kita harus bersyukur. Di dalam firman-Nya jelas dikatakan, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Allah menghendaki kita bersyukur, saudara-saudara. Pertanyaannya buat kita, mengapa Tuhan menghendaki bersyukur? Saudara, ini perkara yang sederhana, perkara mudah sebetulnya, perkara simpel, namun seringkali kita mengabaikan atau seringkali kita tidak melakukan, bukan? Bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, mengapa sih Allah menghendaki bersyukur? Dan apa sebetulnya makna rohani? Apa keberadaan daripada bersyukur itu di dalam kehidupan kekristenan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita melihat, Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal. Dalam segala hal, saudara-saudara, bersyukur. Baik ketika kita senang, baik ketika kita susah, baik ketika kita dapat gaji, baik ketika kita di jalanan, mencapai ke kantor, mencapai ke kampus, atau bagaimanapun ketika kita bersama dengan keluarga, ketika kita sehat sampai hari ini, kita tidak terpapar virus corona, kita harus bersyukur, bersyukur dalam segala hal. Demikian juga ketika dalam keadaan susah, ketika kita tidak punya uang, ketika kita harus di rumah saja, PSBB, tidak boleh kemana-mana, social distancing, kita tetap harus bersyukur. Jangan kita melanggar protokol kesehatan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Diam di rumah, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki Allah. Dalam segala hal, ketika anak kita sakit, ketika kita mengalami sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan secara badani, secara jiwa, tapi kita tetap harus bersyukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal, itu yang dikehendaki Tuhan. Apapun juga, pertanyaannya saudara, mengapa kita harus bersyukur dalam segala hal? Kenapa sih? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat. Poin yang pertama, waktu kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, itu artinya bukti bahwa kita berserah kepada Tuhan. Bukti bahwa kita berserah kepada Tuhan.
Dengan bersyukur kita menyatakan bahwa kita berserah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku dapat duit, aku bersyukur. Tuhan, hari ini aku tidak dapat duit, aku bersyukur. Aku berserah. Kenapa saudara-saudara? Karena hidup kita ini Tuhan yang menentukan. Hidup kita ini Tuhan yang mengatur. Hidup kita ini Tuhan yang memegang kendalinya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun kita sudah berbuat banyak, kalaupun kita sudah berusaha keras, namun kalau Tuhan katakan belum, saudara-saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena kebaikannya. Bersyukur karena kasih-Nya. Bersyukur karena keadilannya. Bersyukur atas apa yang Tuhan izinkan. Tuhan berikan dalam hidup kita. Susah maupun senang. Enak atau tidak enak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi. Bukti bahwa kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya hidup kita diatur oleh Tuhan. Yaitu bersyukur. Bersyukur saudara-saudara. Bersyukur tandanya kita berserah kepada Tuhan. Dan kita mengakui bahwa Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Bila mana kita bertemu dengan banyak orang atau ketika diri kita sendiri jarang bersyukur saudara-saudara. Kita melihat orang-orang yang jarang bersyukur. Artinya kita kurang penyerahan dalam hidup kita kepada Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mengandalkan kemampuan. Kita merasa bisa. Kita merasa sanggup. Kita merasa sombong dan sebagainya. Dan ini yang Tuhan tidak kehendaki. Mengapa Tuhan menghendaki kita selalu bersyukur dalam segala hal? Bukti bahwa kita berserah. Dan bukti bahwa kita mengakui Tuhan yang mengatur. Tuhan yang melakukan segala-galanya. Poin yang kedua yang terakhir. Tanda kita bersyukur. Di ayat yang 18. Di ayat 18 dikatakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Waktu kita bersyukur, itulah kita memuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Memuliakan Allah bukan kita harus memberi sedekah 1 miliar. Bukan kita harus menyumbang pembangunan gereja 1 triliun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari mulai saat ini kita belajar senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Waktu kita bersyukur, kita memuliakan Tuhan. Dan waktu kita memuliakan Tuhan, Tuhan pasti senang kepada hidup kita. Tuhan pasti suka melihat kehidupan kita. Dan Dia akan pasti memberikan apresiasi, memberikan berkat-Nya, memberikan anugerah-Nya ke dalam hidup kita. Lebih lagi, kenapa? Karena dipandangnya kita adalah orang yang suka bersyukur. Orang yang tahu berterima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika saudara membantu seseorang, ketika saudara menolong seseorang orang lain dan orang itu tidak mengucapkan terima kasih, bagaimana perasaan saudara dan saya? Tapi sebaliknya lagi, bila orang yang kita bantu itu kemudian sesudah ditolong, dia mengucapkan terima kasih. Bedakan rasanya di dalam hati dan pikiran kita. Saya percaya pasti beda. Demikian juga di hati Bapa di surga. Bapa di surga disenangkan, hatinya suka ketika kita datang bersyukur kepada Dia. Bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Orang yang bersyukur artinya orang yang tahu menghormati Tuhan. Orang yang bersyukur artinya orang yang tahu takut akan Tuhan. Orang yang bersyukur artinya orang yang memuliakan nama Tuhan. Dan ini tidak bisa dibohongi. Prinsip hidup kekristenan, bersyukur ke hadapan Tuhan. Mari kita aminkan firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bila mana saudara selama ini belum bersyukur. Mungkin di antara saudara ada yang belum pernah membuka pintu hati dan mengundang Yesus. Mengundang Yesus masuk ke dalam hati, ke dalam hidup kita. Undang Dia saat ini dan bersyukur, katakan bersyukur. Tuhan, aku mau bersyukur hidupku karena Engkau Tuhan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini, Bapa. Kami bersyukur karena Engkau begitu jelas mengajarkannya, Bapa. Ajari hidup kami untuk selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Ketika kami bersyukur, maka itu pertanda hidup kami berserah. Dan kami mengakui bahwa Engkau Tuhan yang mengatur kehidupan ini segala-galanya. Dan waktu kami bersyukur, tandanya kami memuliakan nama Engkau. Dan waktu kami memuliakan Engkau Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan, Engkau disukakan Bapa. Hatimu disukakan, hatimu bersyukur. Karena ketika mendapat ucapan syukur dari kami, anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan ini. Bapa, bila mana ada penonton, bila mana ada penonton yang membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau, Bapa, masuk. Tuhan Yesus, Kau masuk ke dalam hatinya dan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Engkau berkati. Kau berkati, Engkau pulihkan hidupnya. Dan bila mana ada penonton yang membutuhkan pertolongan, dalam nama Tuhan Yesus, Kau jamah Bapa, Engkau berkati, Engkau pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami telah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakil dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Mengucapkan terima kasih buat perhatian saudara. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.